bolanya tuh semalam seru banget, makanya jadi kelewat sahurnya. Ya gimana? Aduh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Salah beliau nih di sini Ustaz. Waalaikumsalam, Bang Del. Aduh, iya. Maaf ya Ustaz, Aduh. error biasa, Iya. nggak sahur Ustaz. Iya. Pantesan kelihatannya lemes banget. Kan loyo banget. Iya, seru banget bolanya semalam, terus ya kelewat dah udah tuh sahurnya. Jadi ya gini. Ya, Maaf ya Ustadz ya. Yaudah, Sah nggak nih Ustaz nih? Puasanya kalau kayak gini nggak sahur kayak gini nih? kita ngobrolnya di dalam aja. Bang. Boleh. Oh iya, boleh. Jelas. Oh iya, boleh. Ayo. Dalam aja deh. Silakan masuk. Nah, ngadu banget nih, semuanya diaduin. Yuk, Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz maaf ya, teman saya satu ini emang biasa begadang bola semalam, Iya. jadi sahurnya ketinggalan Ustadz. Gimana nih? Dia puasa, tapi nggak sahur Ustadz. Emang sah puasanya? Kan pasti niatnya lupa tuh ya Ustadz, nggak diucapkan. Terus sah nggak sih berarti Ustadz puasanya? Kalau kita puasa harus pakai niat. Karena kan biasanya tuh kita setelah habis sholat sunat taraweh, imam apa khotibnya itu mengumumkan, ayo para jamaah kita niat puasa untuk sebulan penuh. Insya Allah udah pasti niat untuk sebulan. Tapi harus sahur juga. Karena kenapa? Karena sabdanya baginda Nabi, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Kata baginda Rasulullah, sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi walaupun sedikit harus sahur gitu. Jadi biar nggak lemes kayak begini nih, Mbak Olive. Tapi Iya. Ustadz kalau misalkan kan ini nggak sahurnya nggak disengaja ya Ustadz, Mm-mm. berarti untuk pahala puasanya sendiri itu masih full atau kepotong gitu Ustadz karena nggak Pahala sahur? puasanya masih dapat. Tergantung bagaimana ntar pas ketika dia sedang berpuasa harus sholat juga. Nih, tambah lagi tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, supaya ibadahnya itu kuat dan semangat, harus sahur begitu Bang De. Oh iya. Tapi gini Ustadz, sahur itu sebenarnya waktunya yang paling baik itu kapan sih Ustadz? Terus habis itu kalau habis sahur kita harus ngapain tuh untuk mungkin nambah-nambah pahala lagi gitu? Biasanya kita dianjurkan untuk waktu sahur itu 40 menit sebelum datangnya waktu azan. 50 menit sebelum datangnya waktu azan. Berarti jam 3:30 kita harus sudah sahur. Nah, itu waktu-waktu yang pas untuk sahur. Kenapa? Karena kalau kita sahurnya udah imsak, takutnya terburu-buru, makannya terburu-buru, ganggu pencernaan, tertakutnya kena emah. Setelah sahur, itu amalannya tadarus Al-Quran, berzikir dan bersolawat sambil menunggu waktu datangnya azan subuh. Iya. Jadi Ustadz kalau udah nggak sahur nih begini, itu baiknya tetap dilanjutin puasanya atau gimana tuh Ustadz? Apalagi kalau udah sakit banget gitu perutnya misalnya. Harus Maunya mah nggak dilanjutkan. puasa nih Ustadz. Karena kan puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, orang-orang yang beriman. Setelah habis sahur jam 3:30, sholat sunat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Karena pas ketika jam-jam seperti itu, doa mustajabah adalah waktu-waktu untuk kita berdoa. Apalagi kalau kita sering ngedengar ayam berkokok tuh Mbak Olive. Oh, iya. Tahu kan ayam berkokok, Bang Dan? Tahu, gimana suaranya? Kukuruyu. Nah, itu ayam sebenarnya lagi ngasih tahu sama kita. Wahai para manusia, atau bahasanya, Bang Dev, bangun. Ah. Di per-3, di per-4 malam. Karena kenapa? Kata ayam tuh, lihat banyak banget malaikat yang turun dari langit ke permukaan bumi, sedang menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang sujud mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan sehabis sahur kita langsung bobo. Nah, itu diusahakan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Begitu Bang De. Sambil nunggu datangnya waktu azan subuh. Ya udah berarti saya harus ngejar itu waktu sahur karena ternyata banyak manfaatnya. Ada barokahnya. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.